Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma la taj'al fina wala minna wala bainana syaqiyyan wala mahruma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih sedikit dari 1 pekan insyaallah kita, kalau dipanjangkan umur oleh Allah, akan sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang semestinya menghadirkan nuansa bahagia, gembira bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Gembira bagi orang beriman, gembira bagi para pelaku dosa, gembira juga bagi setiap manusia yang berakal. Yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika mengatakan kaifa la yubasyarul mu'min bi fathi abwabil jannah, kaifa la yubasyarul muznib bi ghalqi abwabil nar, wa kaifa la yubasyarul aqil bi yaumin bi lailatin khairun min alfi syahr. Kaifa la yubasyarul aqil bi syahrin tusaffadu fihi asyayatin. Bagaimana tidak akan bergembira seorang mukmin dengan kedatangan bulan dibuka segala pintu-pintu surga. Bagaimana tidak akan bergembira seorang pelaku dosa karena saat itu ditutup semua pintu-pintu neraka. Bagaimana tidak akan bergembira setiap orang yang berakal karena saat itu setan jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari hadirkan kegembiraan itu. Kalau belum bergembira, munculkan dari sekarang gembira itu. Kalau tidak tahu cara bagaimana bergembira, bayangkan semua dosa-dosa kita dan bayangkan semua itu nanti insya Allah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu juga cara bergembira, bayangkan amal-amal kita yang sedikit, yang tidak banyak. Yang sedikit itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Nabi yang diajarkan kepada kita, Allahumma ballighna Ramadan, itu adalah ekspresi dari keinginan untuk segera sampai di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada pagi ini setelah berhenti pada pertemuan sebelumnya, kita akan melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, mengenal peri hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal sifat-sifat Nabi, mulai dari sifat fisiknya, berpakaiannya, sampai perilaku kebiasaan beliau. Pada subuh ini kita baca bab maja'a fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'ami wa ba'da ma yafrughu minhu. Bab tentang perkataan atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang beliau lakukan dan beliau ucapkan sebelum makan dan setelah selesai makan. Kenapa kita pilihkan bab makan memakan ini? Karena makan memakan ini adalah kebiasaan harian kita, dan itu yang akan kita hentikan beberapa saat lagi. Datang bulan Ramadan sementara dihentikan, makan kita tinggal di malam hari lagi. Maka ada baiknya kita membaca bab tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menghadapi makanan. Kita akan melihat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa orang beriman itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi apapun di dalam hidup ini, termasuk hal yang paling alamiah sekalipun. Makan itu kan alamiah sekali. Asal dia makhluk hidup, dia perlu makan. Tidak hanya manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Semua yang bernama makhluk hidup, secara alamiah, makan itu adalah pekerjaan. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa sampai makan pun itu harus tersambung dengan Sang Pencipta. Tidak boleh begitu saja, lewat begitu saja. Dalam hidup ini tidak boleh lewat mengalir begitu saja. Semuanya harus disambungkan dengan Sang Pemberi nikmat, kepada Sang Pencipta. Makanan itu harus menyampaikan kita kepada siapa yang memberi makanan. Kenapa diberinya kita makanan ini? Maka ada tuntunan khususnya bagaimana menghadapi makanan. Kita bacakan satu atau dua hadisnya yang mungkin isinya kita sudah paham, bahwa sebelum makan harus begini, harus baca ini. Tapi hadisnya mungkin ada beberapa yang baru yang harus kita telah. Berkata Imam At-Tirmizi rahimahullah, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Yazid bin Abi Habib an Rashid bin Jandal al-Yafi'i an Habib bin Ausin an Abi Ayyub al-Ansari. Ini hadis sanadnya dari Imam At-Tirmizi rahimahullah, dari gurunya Imam Qutaibah, dari Ibnu Lahiyah, dari Yazid ibn Abi Habib, dari Rashid bin Jandal al-Yafi'i, dari Habib bin Aus. Terus bersambung sampai kepada sahabat Nabi Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari ini adalah pemilik rumah tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah pertama sekali ketika pindah dari Mekah ke Madinah.
saat Nabi pindah dari Mekah ke Madinah itu, sampai Nabi di Madinah itu berebut orang untuk menjadikan rumahnya tempat menginap Nabi sementara rumah Nabi disediakan. Maka Nabi biarkan saja ini hewan ini di mana dia mau berhenti. Ya. Pada akhirnya singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini sahabat yang salah satu sahabat yang luar biasa, Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, walaupun tidak termasuk 7 terbanyak, tapi nama beliau tidak asing dalam periwayatan hadis-hadis. Dan beliau punya mawakif, sikap-sikap yang bersejarah dalam perjalanan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Aisyah radhiyallahu anha misalnya difitnah, Aisyah itu pernah difitnah oleh orang munafik yang gembongnya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, persis di bulan Sya'ban ini. Dan kita mengkaji ini di Masjid Al-Furqan karena berkaitan dengan bulan Sya'ban. Aisyah itu pernah difitnah selingkuh, ya, dalam bahasa sekarang. Jadi fitnah itu mengenai siapa saja. Tajamnya lidah orang itu mengenai siapa saja, mengenai orang yang paling suci, makhluk yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, mengenai keluarga beliau, salah satu perempuan paling suci yang disucikan oleh Allah, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Pulang dari perang Banil Mustalik pada tahun ke-6 di bulan Sya'ban, Aisyah diisukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan gerombolannya melakukan perbuatan serong dengan Safwan ibnul Mu'attal. Isu itu menyebar di Madinah, hampir banyak orang yang percaya, sudah banyak orang yang termakan oleh isu itu. Bahayanya isu. Ya. Banyak yang mulai percaya. Tapi salah satu keluarga yang menjadi tembok ketika itu dari mengcounter isu buruk itu adalah keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ini untuk sekedar mengenalkan saja Abu Ayyub Al-Ansari. Pada saat berita itu menyebar di Madinah, terjadilah dialog yang dicatat oleh dalam sejarah, dialog antara Abu Ayyub dengan istrinya yang dikenal dengan Ummu Ayyub Al-Ansari. Masuk Abu Ayyub Al-Ansari ke rumahnya, lalu Ummu Ayyub bertanya, "Ya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, lah dengar cerita yang menyebar di Madinah. Sudahkah engkau sampai ke telingamu berita yang sekarang viral di Madinah?" Kata Abu Ayyub, sudah sampai ke telinga. Dan itu pasti bohong, kata Abu Ayyub. Dan itu pasti bohong. Abu Ayyub mengatakan, "Wahai Ummu Ayyub, seandainya engkau berada pada posisi Aisyah, apakah engkau akan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu?" Kata Ummu Ayyub, "Ma'azallah, na'udzubillah, tidak mungkin aku melakukan itu, wahai Abu Ayyub." Lalu kata Abu Ayyub kepada Ummu Ayyub Al-Ansari, "Aisyah itu berlipat-lipat lebih suci daripadamu. Ummul Mukminin Aisyah itu jauh lebih mulia daripadamu. Kalau engkau saja tidak mungkin melakukan itu, maka Aisyah jauh lebih mustahil melakukan hal-hal seperti itu." Maka pelan-pelan itu isu mulai hilang sendiri. Sampai kemudian turun ayat Allah yang menyucikan, menyatakan bahwa Aisyah bebas dari semua tuduhan. Itu Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya tercatat dalam peristiwa besar itu.
Karena peristiwa hadisatul ifki itu peristiwa dusta besar, berita besar itu termasuk peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, yang menyingkap hati busuk orang munafik di tengah masyarakat Islam. Dan itu akan terus berulang. Ya. Orang-orang yang tidak ingin masyarakat Muslim ini agak maju sedikit, Islam ini agak maju sedikit, akan muncul lagi dia. Jadi buzzer itu semenjak zaman Nabi itu sudah ada. Kepala-kepala buzzer diikuti dengan anggota-anggota buzzer yang didanai segala macam. Semenjak zaman Nabi itu ada. Jadi biasa saja kalau ada berita-berita atau tiba-tiba orang muncul di televisi, di media, kemudian berbicara dan dia mengaku sebagai Muslim, tapi pembicaraannya menusuk hati orang Islam. Sakit hati mendengar. Biasa saja. Ya, biasa saja. Itu di zaman Nabi. Apalagi yang lebih menyakitkan bagi orang beriman, melebihi sakit hati mereka ketika ibu orang-orang beriman difitnah sedemikian rupa. Keluarga Nabi yang demikian suci difitnah. Tidak ada fitnah yang lebih kejam daripada itu lagi. Fitnah selingkuh seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sakit hati orang Islam. Sakit hati orang-orang beriman. Ya. Tapi peristiwa itu mengajarkan bijaksana dan tidak terbakar emosi. Karena memang ada sebagian orang yang mencari hidup dengan menutup. Ada orang yang periuk nasinya dengan memfitnah orang. Kalau tidak begitu, tidak hidup dia. Maka kalau ada yang seperti itu, maklum sih, oh orang mencari nasi. Ya. Jika orang sedang mencari nasi, mencari rezeki, doakan saja rezekinya luas, sehingga kalaulah luas rezekinya nanti mudah-mudahan berhenti dia memfitnah, mencela, menyakiti hati orang-orang beriman. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi betul. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, qala, dia berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari kami berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berada di dekat Nabi. Faqurriba ilaihi ta'amun. Maka didekatkanlah kepada beliau hidangan makan. Ya. Hidangan makanan. Jadi Nabi itu biasa dapat hadiah makanan. Ya, dapat hadiah makanan. Ada saja yang bawa makanan. Tapi hadiah kan sedekah. Ulang lagi. Kalau sedekah Nabi tidak mau menerima. Falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih. Maka ketika itu kata Abu Ayyub Al-Ansari, tidak pernah aku melihat makanan yang begitu besar barokahnya di awal kami makan seperti besarnya barokah makanan itu. Tetapi tidak pula pernah aku lihat makanan yang paling sedikit barokahnya di akhirnya seperti sedikitnya barokahnya makanan ini. Nah, itu Abu Ayyub Al-Ansari mengambil kesimpulan itu dari sabda Nabi. Nabi menyebutkan ini makanan kita kali ini, yang setelah makan disampaikan oleh Nabi, ini makanan kita ini di awalnya sangat banyak berkah, tapi di akhirnya sedikit berkah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa hadza? Para sahabat kami bertanya ketika itu, wahai Rasulullah, kok bisa begitu? Kenapa ini makanan awalnya banyak berkahnya, di akhirnya sedikit berkah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna zakarna smallahi hina akalna. Tadi kita memulai memakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah kita sama-sama. Summa qa'ada man akala. Tapi kemudian ada seseorang yang datang bergabung
ikut makan walam yusammillah, tapi lupa menyebut nama Allah. Fa'akala ma'ahu syaitan, ketika itu masuklah setan ikut makan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad. Itu yang membuat barokah di awal makanan ini awalnya besar, tapi di akhirnya menipis barokah. Karena ada satu orang yang masuk di tengah tidak baca bismillah. Ya. Jadi keberkahan makanan itu dengan bismillah. Paling tidak ketika makan itu jangan lupa bismillah. Nanti kita akan sampai di hadis yang lain. Kalau seseorang makan baca bismillah, apa kata syaitan kepada kawan-kawannya? Tidak dapat makan kita kini. Tapi kalau baca bismillah minimal, kalaupun tidak akan baca doa, bismillah saja, maka syaitan mengatakan, kalau tidak baca bismillah, syaitan mengatakan, mari makan sama-sama, karena kita dapat hidangan makan. Maka dalam kasus ini, para sahabat awalnya baca bismillah di awal semua. Tapi ada satu orang yang masuk di pertengahan, ternyata tidak baca bismillah. Keberkahan itu berkurang, karena syaitan masuk makan bersama mereka. Maka hadis ini sebenarnya mengajarkan juga kepada kita, di samping adab makan, di samping membaca doa atau tidak, paling tidak membaca bismillah sebelum makan, kita ini berjamaah ini pasti selalu ada yang lengah, selalu ada yang lalai di antara kita. Semakin banyak kita, semakin besar kemungkinan adanya yang lengah, yang lalai. Ya. Kalau kita sendiri, mungkin mudah-mudahan ingat. Berdua masih mudah mengingatkan. Bertiga masih mudah mengingatkan. Tapi kalau sudah banyak, apalagi sudah 4 sabnya subuh ini kan luar biasa. Masuk ke sini menengok deretan motor ini, deretan mobil ini, sudah seperti tarawih ramainya. Alhamdulillah, Masjid Raya. Subhanallah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang dibukakan kepada kita. Subuh hari kita sudah begitu ramai. Tapi semakin ramai kita, tentu jumlah semakin banyak, kemungkinan masuknya kelengahan semakin besar. Ya. Ini menuntut kita untuk saling mengingatkan, saling menengok situasi kawan sebelah, ya. Dan itu menuntut kita untuk saling mengingatkan. Apabila ada satu yang lengah, satu saja yang tidak baca bismillah, misalnya dalam makan ini saja, satu orang yang tidak baca bismillah, itu efeknya kepada apa? Kepada makanan itu secara keseluruhan. Yang tadi penuh keberkahan, karena ada satu yang lupa baca bismillah, keberkahan itu menipis. Itu berlaku untuk semua kegiatan, ya. Berlaku untuk semua aktivitas yang dilakukan secara berjamaah. Maka semuanya yang menjadi bahagian dari jamaah itu harus saling mengingatkan. Karena kalau ada satu yang lengah, boleh jadi efeknya kepada keseluruhan. Itu hukum berjamaah begitu. Ya. Makanya kita kenal ayat yang mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian sebuah komunitas yang tidak akan ditimpa oleh fitnah, bencana, cobaan, yang cobaan itu tidak menimpa orang-orang yang lalai saja di antara kalian. Ya. Jadi hukumnya begitu, bala bencana itu kadang disebabkan bukan oleh orang banyak, tapi oleh 1-2 yang melakukan maksiat, melakukan dosa. Ya. Pelaku dosa 1 orang bisa saja mengakibatkan azab bala untuk sebuah komunitas secara keseluruhan. Maka harus berhati-hati. Ya. Maka ada doa kita diajarkan, Allahumma la tuhlikna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, jangan celakakan kami, binasakan kami, jangan engkau azab kami karena perilaku orang-orang yang lalai di antara kami.
Ya. Perlu doa itu. Karena kadang kita terancam oleh perilaku sebahagian yang lalai. Ya. Sebagaimana dalam makanan itu ada sebahagian yang satu saja yang tidak baca bismillah, tapi keberkahan itu berkurang karena perilaku satu orang saja. Itu mengajarkan saling mengingatkan, bukan saling membiarkan. Biarlah iyo kau tanggung jawabnya. Tidak demikian konsep dalam berjamaah. Ada satu orang yang suka bergunjing, biarkan jualnya. Inyonan salahnya, inyonan tanggung jawabkan perbuatannya. Tidak demikian. Kewajiban kita adalah memberi nasihat. Kenapa diberi nasihat? Kalau bohonginya diberi nasihat, kami bukan untukmu, tapi untuk kita bersama. Keberadaan maksiat ini merusak jemaah ini. Maka harus dihentikan. Harus dihentikan. Nah, itu yang sering dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang berbuat maksiat, orang berbuat dosa di sebuah masyarakat, lalu dilarang, marah dia, ini kan tanggung jawab ambo yang akan masuk neraka. Bukan masalah engkau masuk neraka atau masuk serupu, kami nan kan konai gotanya. Engkau yang berbuat maksiat, kami yang akan rusak. Engkau yang berdosa, efek dari dosa itu kepada masyarakat secara keseluruhan. Maka itu perlunya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena kemungkaran itu efeknya kepada orang banyak. Kelalaian satu orang bisa berakibat fatal kepada jemaah secara keseluruhan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit sekelumit pelajaran yang bisa kita ambil dari ini. Di samping baca bismillah, ingatkan di dalam keluarga kita untuk semuanya membaca bismillah ketika makan. Dan itu bisa kita terapkan dalam jemaah, dalam komunitas kita. Semuanya berlaku baik, jangan ada satu orang saja yang lalai, yang kemudian itu mengundang marah Allah, menghilangkan keberkahan. Di sisi lain itu kita juga harus mengevaluasi diri. Wanti-wanti, jangan gara-gara kita keberkahan itu diangkat dari jemaah kebaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.